Pemirsa, selamat datang kembali di Khazanah Quran. Kita sudah memasuki segmen yang tentunya paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah sesi tanya jawab. Kalau begitu Pak Ustadz, kita sudah kedatangan tentunya para pemirsa yang mungkin sudah terwakilkan hari ini dengan para hadirin yang sudah hadir dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kita langsung masuk ke pertanyaannya pertama, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Faiz dari Learn Quran Depok. Saya mau bertanya Ustadz. Sebagai seorang muslim itu kan kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu dalam satu hari. Kemudian kenapa dalam sholat itu kita harus membaca surat Al-Fatihah? Demikian Ustaz. Okay. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Langsung saya jawab ya. Terima kasih banyak Mas Faiz atas pertanyaannya. Jadi Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian ini di belakang saya baca surat. Kata Nabi, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kalian baca apapun surat di belakang saya kalau jadi makmum ya, kecuali Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Karena tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti kalau pertanyaan mengapa harus baca, satu hadis ini clear. Nah tapi kan kita mungkin yang ingin kita tanyakan itu adalah hikmahnya, ya. Alasan hukumnya oke, dalil hadis barusan, sehingga ya umumnya ulama kemudian menekankan, mewajibkan, menjadikannya rukun, beragam, ada variasi pendapat tentang Al-Fatihah ini. Tapi hikmahnya sebetulnya di dalam Al-Fatihah ini kita selalu minta konsistensi, ya Allah bimbing terus agar berada di jalan yang lurus. Lihat, ihdinas siratal mustaqim tidak ada preposisinya, tidak ada tunjukilah menuju, misalnya ila atau dengan lam, li atau fi di dalam, enggak. Ihdinas siratal mustaqim langsung saja. As-siratal mustaqim dengan ihdina, dengan permintaannya tidak ada preposisi yang membatasi. Pesannya kata para penafsir adalah supaya dia doa yang umum mencakup. Tunjukilah menuju jalan yang lurus, tunjukilah selama di dalam jalan yang lurus. So, muslim itu ketika mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim dan mengaminkannya dalam sholat, minta konsistensi. Bahkan mustaqim itu sendiri, kata benda, isim fa'il yang kata kerjanya adalah istaqomah, yastaqimu, konsisten. Yang buat kawan-kawan yang merasa hidupnya ini suka tanpa arah, kan sebenarnya yang hilang adalah apa? Navigasinya, konsistensinya untuk terus dia berada di rel, dia mengejar passionnya, mengejar cita-citanya. Ketika terdistrak, dia minta sebenarnya konsisten sesuai dengan roadmap yang sudah saya rencanakan, ya Allah mudahkan. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Winda Nurul Jana Hilman, asal dari Kota Tasikmalaya, perwakilan dari Learn with Teacher. Pertanyaan saya, dari 114 surah di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah menjadi surah yang termulia. Ya. Lalu bagaimana cara kita menerapkan surah Al-Fatihah ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Terima kasih. Baik. Ini harapan kita sebenarnya Kak Aurel ya. Jangan sampai muslim yang baca Al-Fatihah 17 kali aktivitasnya jauh dari kasih dan sayang. Aktivitasnya tidak mengandung unsur ibadah. Ya. Hidupnya penuh dengan riya, pamer. Karena iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, berarti kan menjauhkan diri kita dari pamer, ya kan? Dan wa iyyaka nasta'in, menjauhkan diri kita dari kibria, kesombongan, kepongahan, bahwa kita itu ternyata setelah baca Al-Fatihah sadar tidak bisa melakukan apapun, literally apapun, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin langkah sederhananya adalah setiap kali sholat baca Al-Fatihah, hadirkan hati kita. Fahami. Ya kalau kita belum tahu artinya berarti sebelum sholat misalnya kita bisa baca-baca dulu. Saya pikir baca sekali 2 kali sambil terus diulang setiap sholat. Pemaknaan tersebut akan terpatri dalam diri. Kemudian setelah itu kita aplikasikan dalam kehidupan sesuai dengan kandungan-kandungan yang tadi sudah kita sebutkan. Mintanya jangan menjadi orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Hidupnya
justru menjadikan orang-orang yang dimurkai dan yang tersesat sebagai role model. Bukannya meneladani orang-orang yang diberi nikmat. Kan berarti dipertanyakan, selama baca Al-Fatihah dibaca dengan kesadaran atau tidak? Selama baca Al-Fatihah menyadari bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali atas bantuan Allah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari minta tolong kepada orang-orang yang dimurkai Allah, seperti para dukun misalnya. Minta tolong justru dengan cara yang diharamkan Allah. Minta tolong orang dalam dengan memberikan suap misalnya. Sinkron nggak kira-kira? Tidak sinkron. Alhamdulillahirrahmanirrahim menyebut alam semesta sebagai wujud kasih sayang Allah. Tapi menggunduli banyak hutan sampai menimbulkan banjir bandang di banyak tempat. Dipertanyakan. Jadi coba direnungi, diresapi, dan coba cek aktivitas kita. Sudah sejalan belum dengan map yang Allah sebutkan dalam Al-Fatihah? Wallahu a'lam. Masya Allah Pak Ustadz. Jadi memang ternyata itu harus datang dari diri sendiri juga ya Pak Ustadz ya, untuk kita benar-benar mengilhami apa yang ingin kita percaya dari Al-Fatihah ini. Baik pemirsa, setelah ini kita masih akan berbincang dengan Pak Ustadz Nur Fajri terkait dengan surah pertama di Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Jangan kemana-mana, tetap di Khazanah Quran.